bagaimana cara kita mengenali ya, bagaimana cara kita bisa lebih pas di dalam menentukan support dan resisten. Tidak usah terlalu muluk-muluk ya, tidak usah terlalu jauh. Kita cukup dengan melihat secara visual support resisten ya. Support itu apa? Support itu adalah ketika market itu turun, seller ketika mulai turun terhenti dan berbalik naik, maka inilah support. Resisten itu ketika bullish mulai kuat di sana, kemudian terhenti dan berbalik turun, maka ini menjadi resisten. Jadi, nah nanti akan bisa seperti ini support, ini resisten. Sampai terhenti di sini, kemudian berbalik turun, maka jadi resisten. Resisten itu harga di atas runningnya, support itu di bawah runningnya, dimana di situ ada pantulan, dimana di situ ada level psikologisnya. Level psikologis itu ya sampai di per area ini dia sudah mulai berat, mulai ditolak, mulai berbalik. Jadi perhatikan juga support resisten itu akan berlaku ke depan nanti. Ini diatur, kita tandai. Ketika dia bergerak turun, tidak menyentuh support yang bawah, ternyata dia balik lagi. Maka ini membentuk support yang baru. Yang bawah bagaimana? Tetap support. Tapi ini support yang terdekat. Ketika dia bergerak naik, ternyata menembus resisten di sini. Break level ya, break resisten. Maka ketika ditembus, resisten ini tidak berfungsi sekarang. Ganti support namanya. Kenapa? Karena harga sudah di atasnya. Tidak mungkin namanya support itu di bawah. Jadi support itu sangat tidak mungkin harganya di atasnya ya. Ini kan resisten. Kalau resisten ini naik, kemudian ini berbalik. Jadi resisten di sini, kan di sini tidak mungkin lagi resisten di sini. Karena harga sudah tinggi. Support itu selalu di bawah harga. Running. Resisten selalu di atas harga running. Harga saat ini. Jadi ketika dia naik menembus area resisten, maka area yang awalnya resisten ini menjadi support sekarang. Yang di bawah bagaimana? Ini tetap support. Ini tetap support. Support itu bisa banyak sekali di bawahnya nanti. Selama dia situ ada sentuhan, ada penolakan bisa menjadi supportnya. Sehingga pasar itu nanti akan kita uji di area support, resisten yang terdekat. Ini biasanya setelah dia break, dia akan retest, menguji area support di sini. Nah, begini. Biasanya di sekitaran ini dia akan mantul lagi gini. Sehingga kelihatan, oh di area support. Berarti di area ini berpeluang memantul. Apakah bisa break? Bisa saja. Kalau break, berarti fungsinya jadi resisten lagi. Nanti terus, yang ini tetap berlaku. Ketika dia turun, mantul lagi. Diuji lagi di sini, mantul lagi. Dan ini akan kembali ke support resisten sebelumnya sini. Kalau dia naik, dia akan kembali ke sini lagi. Dia naik, kembali ke sini lagi. Selalu pergerakan itu akan mendekati support resisten sebelumnya. Oke, saya coba tunjukkan ya. Nanti akan kembali ke situ-situ aja. Cuma kadang kita ini melihatnya tidak terlalu jauh ya. Hanya dilihat adalah yang dekat-dekat saja. Oke, kita lihat yang terakhir. Yang terakhir. Kenapa setiap hari ketika kita analisa pasar yang dekat-dekat di situ memantul, pasar di situ berbalik, dan area-area di situ akan selalu kembali. Oke, saya geser, saya perkecil dulu ya. Perhatikan, ketika dia bergerak naik sampai di sini, ini membentuk resisten. Saya ambil yang lebih tinggi. Ini resisten. Kemudian ini, nah begini ya. Pertama di sini resisten. Kemudian bergerak naik melewati resisten yang awalnya di sini resisten, sekarang berubah menjadi support karena dilewati ya, di break warna hijau. Maka ini menjadi support sekarang. Di sini support. Kenapa? Karena sudah di break di sini. Karena break di sini. Sehingga fungsi yang awal itu resisten menjadi support karena harganya sudah tinggi. Yang di bawah ini juga masih berlaku. Namanya resisten. Support. Ini support masih berlaku support ya. Supportnya ada yang dekat,
ada lebih jauh. Kemudian bergerak naik sampai di ujung sana kembali turun. Maka ini disebut dengan resisten. Resisten. Ini resistennya. Kemudian ketika dia turun, nanti akan mendekati support di sini. Akan mendekati support lagi. Sampai di sini. Kalau dia break, maka akan kembali turun. Kalau tidak, akan memantul kembali. Jadi pasar itu akan selalu kembali ke histori sebelumnya atau kembali ke masa lalunya. Dalam hal ini support dan resistennya. Oke, kita tarik lagi ke atas. Tidak sampai menembus resisten kemudian balik turun. Maka ini menjadi resisten yang baru. Kalau dia tidak menembus support, maka tetap supportnya berlaku. Tetapi ketika dia break dari support, maka yang sebelah kiri awalnya ini support, sekarang berubah menjadi resisten karena di atas running. Karena di atas runningnya. Nanti ketika dia naik dan turun, kalau naik akan kita uji di area resisten. Akan kita uji di area resisten. Kalau di area resisten tidak mampu ditembus, maka akan berbalik. Kalau mampu ditembus akan lanjut. Kemudian terhenti, berbalik, naik lagi. Kita uji di area resisten. Ternyata break di sana. Ternyata break resisten. Maka kita uji resisten berikutnya di sini. Kita uji di resisten di sini. Dia akan kembali ke resistennya. Dia turun pun sama. Dia akan kita uji di area support ya. Tadi dilewati, maka ini resisten berfungsi sebagai support. Ya. Yang di sini tadi karena sudah di break lagi, ini dilewati lagi, maka fungsinya menjadi support. Sementara yang support di atas ini dilewati menjadi resisten. Ya, fungsinya menjadi resisten. Tetap berlaku. Sehingga juga ketika turun juga akan di situ. Nah, sekitaran itu. Fungsinya untuk apa? Ya untuk mengetahui, oh ternyata dia resisten di sini. Berarti kalau dia tidak break dia akan kembali turun. Demikian juga di area di sini ya. Tadi break, kemudian kalau sudah break maka jadi support lagi di sini. Resisten yang di break menjadi support, support yang di break menjadi resisten. Oke. Nah, akhirnya break lagi. Ini break lagi. Nah, sekarang yang awalnya ini resisten, sebelah kiri kan resisten. Karena dilewati, maka ini menjadi support. Jadi support itu tidak harus 1, 2, 3, bisa banyak sekali ya. Di sini juga support, cuma karena jauh nanti harus bertahap melewati yang terdekat dulu. Sampai di sini nanti dia akan menyentuh resisten sebelumnya. Kok tahu gitu? Pasti. Ya, kita lihat ya. Di sini kita perkecil. Caranya melihat kita perkecil. Nah, perhatikan dari sisi sebelah kiri, di situ ada penolakan. 1, 2, 3, tarik ke kanan. Akan selalu kembali ke support dan resistennya. Itu kenapa kita selalu mendapatkan banyak peluang ya. Setiap hari selalu dapat potensinya. Karena kita jeli melihatnya dengan melihat karakteristiknya, dengan melihat area-area pentingnya. Dan kita hanya akan entry saat kriteria itu muncul. Nah, ini kita belum masuk ke wilayah entry. Kita baru menentukan area support resisten dulu. Nanti pada akhirnya akan ketemu di mana entry-nya. Oke, mungkin penjelasan ini ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan dulu, biar nanti bisa saya ulang lagi kalau tidak paham.